Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saudara dimanapun berada, kita berjumpa kembali di dalam program Kita Sehat, Kita Kuat. Haleluya. Di tempat saya lagi hujan ini. Nggak tahu di tempat Bapak Ibu saudara sekalian apa sama juga hujan. Tetapi sekalipun hujan, kita akan semakin menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Saya akan menemani saudara di dalam renungan saat ini. Saya mau mengambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Haleluya. Kita pujikan indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ini lagu lama sekali saudara ya, masih ingat ya lagu lama ya. Biar lagu ini lama, hati kita tetap baru. Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Siapa yang menolong kita? Hanya Yesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, ada amin. Percayalah indah rencana Tuhan. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku mengerti dan ku merasakan apa saudara? Indah rencanamu. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh kami percaya indah rencanamu bagi setiap kami. Terlebih saat ini Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan ini adalah pegangan kami. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang akan bertakhta di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Kita akan membuka di dalam Ulangan 31, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam renungan saat ini kita akan membaca di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 sebagai ayat Mas hari ini. Tidak panjang, tidak lebar, satu hal yang mau saya katakan. Ulangan 31 ayat yang ke-6, semua sudah mencatatnya, ayat Mas untuk di hari Jumat ini ya. Hari Jumat yang mewah, istimewa gitu ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6, catat baik-baik saudara kekasihku, di mana engkau berada, sahabat-sahabatku. Halo, ayo catat semuanya. Kita bersahabat sekalipun kita tidak kenal, hanya melalui tayangan renungan kita menjadi sahabat yang sejati. Sahabatnya siapa?
Tuhan Yesus. Haleluya. Saya pun menjadi hamba Tuhan, saya akan bersahabat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada. Di dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Apa mereka? Masalah persoalan sakit penyakit, kehidupan langkah-langkah ke depan sambil menantikan COVID-19 selesai, ya. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, menyertai saudara. Dan ia tidak akan membiarkan saudara dan tidak akan meninggalkan saudara. Yang percaya bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan dimanapun engkau berada, firman Tuhan mengatakan jangan takut, percaya, percaya. Masih ingat ceritanya Musa? Ketika Musa lahir, pada saat itu di Israel, bayi-bayi laki-laki harus dibunuh. Tetapi hikmat itu turun kepada orang tua Musa dan keluarganya. Akhirnya apa yang terjadi? Musa dihanyutkan di sebuah sungai. Dan setelah Musa dihanyutkan di sungai, ternyata di mana ada sungai itu dipakai mandi untuk anaknya raja. Raja siapa? Raja Mesir yang namanya Bapak Firaun. Nah, dipakailah di sana. Dan ketika itu, kok lucu banget. Apa itu? Ternyata bayi Musa diambilnya lah oleh putri ini. Setelah diambil oleh putri ini mikir, bagaimana caranya aku membesarkannya? Putri ini dalam kebingungan. Tetapi hikmat yang Tuhan berikan kepada keluarga Musa sungguh dahsyat dan hebat. Kakaknya datang dan mengatakan, putri, apakah engkau memerlukan seorang inang pengasuh untuk anak yang kau temukan ini? Wow, putri sangat bahagia sekali. Dia sudah mengatakan, waduh luar biasa, anak yang aku temukan ini cantik sekali. Bibirnya kemerah-merahan, lucu banget ini. Kalau ada inang yang bisa mengasuhnya dan bisa menyusui anak ini, wow, aku bakalan punya seorang putri. Buat dia dikiranya perempuan gitu ya. Ternyata dibawa pulang dan akhirnya disusukanlah kepada inangnya. Dia adalah seorang laki-laki yang begitu cakep sekali. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Kalau hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 boleh ada di Indonesia dan singgah di rumah kota-kota saudara, Tuhan punya maksud dan tujuan. Supaya apa? Supaya kita tetap mengucap syukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang esa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Nama Allah kita banyak. Kemarin saya menyinggung ada 33 nama Tuhan yang dahsyat. Bukan nama Yesus itu ada bermacam-macam, tidak. Tetapi ada Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Syama. Begitu banyak, saya tidak ke sana. Besok saya akan ke 33 nama-nama Tuhan itu ya. Kita besok akan melihat Yehova. Dari mana saya mendapatkan buku itu? Dari Pastor Gilbert Lumendong. Haleluya. Saya membeli buku-buku beliau karena dari buku-buku beliau itu saya bisa dapat dimengertikan lebih lagi gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu mau membeli buku-buku bisa menghubungi beliau. Ketik aja di hashtagnya kamu hebat. Di sana nanti ada alamat yang jelas, ada nomor-nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Saya berterima kasih sekali. Saya juga mau mengatakan kepada Pastor Gilbert Lumendong, terima kasih, bukunya sudah sampai dan juga ininya juga sudah sampai. Puji Tuhan, kamu hebat gitu ya. Jadi masker kamu hebat juga diberikan untuk kita. Mumpung waktu dan kesempatan masih ada, jangan sia-siakan waktu ini. Begitu banyak buku-buku yang bisa mendewasakan saudara di dalam pelajaran Alkitab ini melalui beliau. Gak rugi, Tuhan memberkati ya. Saya kembali ke dalam firman Tuhan. Ketika Raja Firaun
tahu benar dalam keadaannya Musa yang begitu semakin hari semakin dewasa, semakin cakep. Firaun gak menghiraukan itu dari putrinya. Tetapi apa yang Tuhan maksud, yang Tuhan tujukan buat si Musa ini? Ternyata untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, ini yang mau saya katakan. Ketika Musa membunuh, saudara bisa mencatatnya di dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ya. Sebentar saya akan lihatkan di dalam Keluaran ini, di dalam Keluaran 2 ayat 11, saudara nanti bisa membacanya sendiri sampai di ayat yang ke-22. Nanti di situ saudara akan tahu bagaimana Musa. Apakah Musa tidak mengalami seperti kita? Dia mengalami hal yang sama seperti kita. Nanti itu saudara bisa membaca di ayat yang ke-15. Di sana Musa juga tertekan seperti kita saat-saat ini. Mungkin saudara merasa tertekan, tetapi saya katakan jangan tertekan. Kita punya Yesus yang dahsyat. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Yesus di atas segala-galanya. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yehova Rafa, Allah penyembuh buat saudara. Jehovah Jireh, Allah menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Jangan stres, jangan depresi. Tuhan punya banyak cara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, maka dari itu jangan engkau takut, jangan engkau ragu, jangan engkau bimbang dengan masalah keadaan yang seperti ini. Mungkin saat ini saya bisa berbicara yang demikian. Saudara akan dengan enak aja. Ibu Imelda mengatakan begitu, tapi aku mengalaminya. Aku gak sanggup rasanya. Saya katakan di dalam nama Yesus, ketidaksanggupan saudara lenyap saat ini juga melalui kuasa darahnya, melalui iman percaya saudara. Maka mujizat yang besar datang kepada saudara. Saudara tahu, ketika saudara melihat program ini, itu Yesus hadir loh di rumah saudara. 1-2 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengahmu. Sekarang program ini saudara, siapapun yang melihatnya bersama dengan saya, Yesus ada di sebelah kananmu. Dia duduk di sebelah kananmu. Dia mendengarkan jeritan hatimu. Dia melihat dan mencatat semua apa yang ada dalam pikiranmu. Percayalah saudara, mujizat yang besar pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Sekali lagi mau saya katakan, jangan takut. Ayat 6 sebagai ayat hafalan, sebagai ayat emas di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allah saudara, dialah yang berjalan menyertai saudara. Ia tidak akan membiarkan saudara dan tidak akan meninggalkan saudara sampai kapanpun. Ketika saudara melekat kepadanya, ketika imanmu bertumbuh di dalam Dia, Yesus, Roh Kudus, Roh kebenaran tidak akan meninggalkan dia sehingga engkau dikenan oleh Tuhan. Perkenanan yang luar biasa akan membawa berkat yang luar biasa buat saudara. Haleluya. Di demikian firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya. Persiapkan hati saudara dengan sungguh-sungguh. Lepaskan beban masalah persoalanmu, lepaskan dulu. Tinggalkan dulu masalahmu, tinggalkan. Dia adalah sampah dalam kehidupanmu. Kita masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya. Kita tata hati kita. Ketika kita membawa hati kita di hadapan Bapa, maka Bapa yang sudah hadir di sebelah kananmu, beliau tumpang tangan atasmu dan kau diberkati. Yang lemah kau dikuatkan, yang bimbang dan ragu diangkatnya, yang merendahkan hati dan berlutut Tuhan memberkati. Mari kita masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya. Saya bersama Nathanael akan memujikanku masuk ke ruang Maha Kudus. Kita sama-sama memujikan pujian ini. Maha Kudus dengan darah
kita masuk lebih dalam lagi, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan Yesus. Kan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin, amin. Masuk dengan hati tulus. Mari kita rasakan hadirat dan kuasanya Yang Maha Kuasa. Mari kita sembah Dia. Ku menyembahmu Yesus, Yesus. Sembahmu ya Bapa. Ku menyembahmu, kami menyembahmu. Sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ku masuk ruang. Mari saudara, kita masuk lebih lagi dan lebih lagi di dalam ruang Maha Kudusnya. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Hati tulus, tinggalkan segala beban masalahmu terlebih dahulu. Kesusahan-kesusahan hati, tinggalkan semuanya. Mari saya bersama dengan saudara masuk lebih dalam lagi dalam ruang Maha Kudusnya. Ku sembahmu ya Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus.
segala pujian hormat dari kami ya Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik, rasa syukur dan hormat kami kepadamu. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa. Kami percaya di dalam doa dan penyembahan kami Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan Bapa bagi setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang letih lesu, yang saat ini mereka yang berbeban berat, yang saat ini seperti tidak tahu arah harus bagaimana dan bagaimana. Tapi biarlah iman percaya anak-anak-Mu tidak tergoyahkan. Mereka tetap bersandar kepada satu gunung batu yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan mereka Tuhan tidak tergoyahkan. Dan biarlah mata mereka tertuju hanya kepada Engkau Sang Yesus Kristus, menebus dosa dan yang memberikan keselamatan bagi kami Bapa, di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Mereka tidak loyo, tetapi mereka tetap kuat karena mereka hebat Bapa, di dalam nama Yesus. Kuasa kehadiran-Mu yang akan mengubah setiap mereka Bapa. Hatinya dipenuhkan dengan damai sejahtera, dipenuhkan dengan sukacita. Pikirannya ditenangkan dan diarahkan dengan iman percaya yang kuat dan kokoh kepada Engkau Sang Pencipta langit dan bumi, yang mengatur di dalam setiap kehidupan kami, yang memberikan nafas yang baru setiap pagi ketika Kau izinkan kami masih hidup di muka bumi ini Bapa, di dalam nama Yesus. Bapa, segala berita-berita yang negatif yang beliau terima, kami tidak bisa melerai dan melarangnya. Tetapi biarlah itu tidak menjadi satu acuan ketakutan di dalam anak-anak-Mu ya Bapa. Tetapi biarlah anak-anak-Mu tetap kuat di dalam iman percaya kepada Engkau. Ketika semuanya Kau izinkan terjadi, Engkau punya satu tujuan yang sangat istimewa Bapa buat setiap kami. Dan kami percaya dan sungguh yakin dan percaya Bapa, ketika Engkau izinkan kami masih hidup di muka bumi, Engkau pasti memberikan jalan keluar bagi kami semuanya Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah Tuhan membiarkan kami jatuh tergeletak, membiarkan kami kelaparan, membiarkan kami telanjang, membiarkan kami tidak punya tempat tinggal. Kami tidak percaya karena burung di udara Engkau pelihara, bunga di kebun Engkau hiasi Bapa. Burung-burung di udara pun punya sarang Tuhan. Terlebih kami yang lebih berharga dari segala ciptaan-Mu Bapa. Engkau sungguh memelihara kami Tuhan. Teguhkan hati dan iman percaya anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah hadir di rumah mereka masing-masing Bapa. Dan saat ini Kau turun tangan memberkati mereka. Turunkanlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang telah Kau tetapkan di dalam perjanjian-Mu bersama kami Bapa. Dan kami menerima dengan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tak tergoyahkan. Karena Yesus Sang Juru Selamat dan penebus dosa kami, serta memelihara dalam kehidupan kami. Kami terima dengan sukacita dalam iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati. Bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari. Haleluya. Amin.